proses pemilihan penerima anugerah kebudayaan tetap dilaksanakan oleh tim penilai melalui proses seleksi administrasi, diskusi, dan menentukan penerima melalui sidang pleno penetapan penerima anugerah kebudayaan tahun 2021 dan pemilihan serta penetapan penerima anugerah kebudayaan dari gubernur bukanlah sebuah keputusan yang sederhana. Banyak jajaran calon kandidat penerima dengan kualifikasi yang telah mampu diketahui dan dirasakan oleh masyarakat luas melalui kapasitas dan daya aruhnya di dalam masyarakat. Oleh karena itu, tim penilai senantiasa mengacu pada Peraturan Gubernur Nomor 127 Tahun 2018 mengenai tata cara pemberian penghargaan warisan budaya sebagai bahan dasar pertimbangan dalam menentukan para penerima anugerah kebudayaan tahun 2021 ini telah menetapkan 24 penerima dengan pembagian 6 orang penerima dari kategori pelaku dan atau pelestari seni sebanyak 8 orang. 1. Heri Pemat. 2. Almarhumah Profesor Hermin Kusmayati. 3. Majalah Basis. 4. Marwoto. 5. Slamet Haryadi. 6. Hanung Bramantio. 7. Jim Supangat. 8. Kanjeng Mas Tumenggung Projo Suwasono. Kategori pelestari dan atau pelaku adat tradisi terdiri 6 orang. 1. Paguyuban Pelestari Budaya Sekar Cempoko Mulyo. 2. Trimo Rejo. 3. R. Sukaryono. 4. Bawuk Sumiati. 5. Almarhumah Tari Donolobo. 6. Rudi Supriyadi. Pada kategori pelestari dan atau pelaku warisan budaya dan cagar budaya sebanyak 8 penerima terdiri dari 1. Bangunan Dalem Natan Gota Gede Yogyakarta. 2. Bangunan Biara OSF Santo Yusuf Boro Kulon Progo. 3. Balai Desa Kelurahan Sidoluhur Godean Sleman. 4. Bangunan SMP Bokri 1 Yogyakarta. 5. Bangunan Induk Kantor SMP Negeri 1 Berbah Sleman. 6. Rumah Tradisional Pelayan Gunung Kidul. 7. Bangunan Pendopo ex Kantor Kelurahan Karangtengah Imogiri. 8. Bangunan Indis Jalan Patimura nomor 15 Yogyakarta. 2 kategori lain yaitu kategori kreator atas nama Bapak Broto Wijayanto dan di kategori budayawan adalah Annabel The Gallop. Semua penerima adalah mereka yang telah berdedikasi dan telah memajukan kebudayaan daerah istimewa Yogyakarta dengan karya-karya yang tidak saja meningkatkan daya aruh kepada masyarakat, namun juga secara lebih besar telah meningkatkan reputasi daerah istimewa Yogyakarta.
penghargaan bagi manusia-manusia mandiri yang peduli betapa pentingnya pelestarian pusaka budaya. Kita selayaknya menghargai para pelestari dan penggiat budaya ini yang berkarya dan mengabdi hanya karena tanggung jawab dan panggilan jiwanya. Mereka adalah sosok-sosok yang melakukan olah kultural, bekerja keras, dan ulet diam-diam atas kemampuan sendiri yang dihidupi hanya oleh rasa cinta dan dorongan naluri, sekaligus membuktikan kebenaran konsep pelestarian budaya berbasis masyarakat. Oleh sebab itu, ruang lingkup penghargaan tahun 2022 nanti diharapkan bisa mencakup misalnya invensi dan inovasi teknologi yang otentik, mereka yang tekun menghidup-hidupkan bahasa dan aksara Jawa dalam sebuah komunitas, atau yang berjuang tanpa henti membangun kerukunan antar agama dan pemeluknya dan sebagainya. Bila perlu ditambahkan amandemen penyesuaian terhadap Pergub DIY nomor 127 tahun 2018, antara lain pada bab 3 pasal 3 huruf E bahwa masa pengabdian minimum 20 tahun menutup peluang invensi dan inovasi di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang umumnya ditemukan oleh generasi muda. Selain itu, melanjutkan gagasan Swargi Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 pada joget menak dengan memasukkan tipologi gerak silat Minang dan tabuhan kendang Sunda, diharapkan ada yang terpanggil untuk mengembangkan kolaborasi dengan unsur-unsur seni budaya Nusantara yang lain. Dalam konteks sekarang ini, kita memerlukan kepekaan dalam pilihan. Mana batang tubuh budaya yang perlu dipertahankan dan mana cabang rantingnya yang bisa dikembangkan atau bahkan diubah patahkan agar ruang kehidupan tetap tumbuh dinamis guna memberi manfaat nyata bagi masyarakat, seraya tetap menawar agar tak tercerabut dari akar budayanya. Tetapi yang terpenting adalah jangan sampai kita terjebak pada sifatnya yang regresif, yang mengarah pada kemunduran budaya. Lingkungan budaya memang selalu menghadapi dilema tarik-menarik antara mempertahankan warisan lama dan menciptakan fasilitas baru yang mampu mewadahi kehidupan yang berkembang maju. Namun keduanya harus dilihat sebagai tantangan yang menggugah inovasi dan kreativitas agar ke depan kita siap memasuki peradaban baru. Bapak Ibu hadirin dan penerima penghargaan yang saya hormati, dari gambaran tersebut diharapkan agar setiap acara penghargaan semacam ini sekaligus dimanfaatkan sebagai bentuk penyadaran akan arti pentingnya upaya pengembangan kebudayaan. Oleh sebab itu, momentum ini pun dapat dijadikan pemberhentian sejenak guna melakukan perenungan atas jati diri kita sebagai bangsa. Dengan perenungan itu, agar selalu meningkatkan kualitas budaya kita dari budaya statis menjadi budaya unggul dinamis yang siap menerima perubahan.
Saya sangat terharu menerima piagam penghargaan ini dan merasa bangga karena seni mocopat ini diperhatikan dan dihargai oleh pemerintah. Harapan kami nanti untuk masa-masa yang akan datang ini bisa lebih memacu bagi saya sendiri untuk lebih meningkatkan karya-karya saya di dalam bidang mocopat ini, begitu. Semua jeripaya saya, meskipun saya katakanlah melanglang di segala penjuru Indonesia, bahkan di luar negeri, tapi di rumah sendiri kita diberi penghargaan. Kayaknya gimana ya, terharu, senang, tapi juga bangga. Tapi kadang-kadang introspeksi, apa yang saya perbuat itu sudah layak apa belum? Pagi ini saya mendapatkan mendapatkan suatu kehormatan yang buat saya luar biasa. Terima kasih sekali lagi buat pemerintah daerah Istimewa Yogyakarta, terus teruntuk kepada Ngarso Dalem Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 atas anugerah ini bersama 30 penerima anugerah yang lainnya. Terima kasih. Salah satu yang membuat saya menerima anugerah ini kan karena saya tidak hanya berkarya untuk diri saya sendiri, tetapi saya juga selalu memanfaatkan karya saya itu untuk menjadi semacam laboratorium kreatif, terutama di bidang seni, sinema dan film gitu kan, audiovisual lah intinya, bagi anak-anak muda, bagi remaja-remaja yang ada di Yogyakarta. Yang terpenting adalah bagaimana saya ada atau tidak ada penghargaan ini tetap juga akan konsisten membangun ekosistem perfilman di Kota Yogyakarta, agar supaya sekarang ini Jogja itu bisa bisa terus tumbuh berkembang sinemanya dan tidak hanya terpusat di Jakarta saja. Saya pikir itu.